Halo saudara semua, perkenalkan nama saya November Pais. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan proses perjalanan penyakit atau patofisiologi dari penyakit katarak. Selamat menyaksikan. Katarak dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu usia atau penuaan dan juga penyakit sistemik atau DM. Faktor usia atau penuaan dapat membuat lensa secara bertahap kehilangan air dan juga korteks memproduksi serat lensa baru. Pada bagian lensa secara bertahap kehilangan air dapat menyebabkan yang namanya metabolik larut air dengan BM rendah masuk ke sel pada nukleus lensa sehingga korteks lensa lebih dari terhidrasi daripada nukleus lensa dan lensa pun menjadi cembung sehingga iris terdorong ke depan dan sudut bilik mata depan menjadi sempit sehingga aliran COA tidak lancar dan meningkatnya TiO beserta terjadinya komplikasi glaukoma sehingga masalah keperawatan yang dapat muncul yaitu resiko cedera dan resiko infeksi. Kemudian juga daya akomodasi lensa pun ikut terganggu sehingga membuat pupil kontriksi dan sinar tidak tertampung banyak pada siang hari sehingga terjadi yang namanya blurred vision yang membuat pandangan lebih dari jelas pada malam hari. Sedangkan pada bagian yang kedua yaitu korteks memproduksi serat lensa baru dapat membuat serat pada lensa ditekan menjadi sentral sehingga terjadi yang namanya distensi lensa dan hilangnya transparansi lensa yang dapat menimbulkan terjadinya kekeruan pada lensa. Kekeruan lensa ini juga dapat menimbulkan dua penyebab, yaitu yang pertama, sinar terpantul kembali sehingga bayangan tidak sampai ke retina dan pandangan kurang lebih malam hari. Sedangkan yang kedua yaitu blocking sinar yang masuk ke kornea sehingga bayangan semu yang sampai ke retina membuat otak mempresentasikan sebagai bayangan berkabut sehingga dari situ pandangan seseorang yang bisa menjadi kabur dan memiliki gangguan sensori perseptual atau visual sehingga bisa meningkatnya rasa ketakutan. Kemudian faktor kedua yang dapat menyebabkan katarak adalah penyakit sistemik atau DM. Penyakit sistemik atau DM ini dapat menimbulkan dua penyebab. Penyebab yang pertama yaitu kadar glukosa darah meningkat dan juga yang kedua yaitu ketidakseimbangan metabolisme protein mata. Kadar glukosa darah meningkat ini dapat menimbulkan sorbitol menetap di dalam lensa yang membuat terjadinya mata buram seperti kaca susu. Sedangkan bagian ketidakseimbangan metabolisme protein mata dapat membuat protein dalam serabut-serabut lensa di bawah kapsul mengalami deturasi sehingga protein lensa berkoagulasi yang dapat menimbulkan dua penyebab, yaitu yang pertama, membentuk daerah keruh menggantikan serabut-serabut protein. Sedangkan yang kedua, protein lensa terputus disertai influx air ke lensa. Itu pun juga dapat membuat mata berair dan serabut lensa yang tegang menjadi patah. Kemudian saudara semua transisi sinar pun juga ikut terganggu dan menghambat jalan cahaya ke retina dan pandangan berkabut sehingga dari penyebab itu dapat membuat seseorang mengalami yang namanya resiko jatuh. Demikianlah video patofisiologi atau proses perjalanan penyakit dari katarak yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.